Selamat sore semua. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua mata kuliah kepramukaan yang dibimbing oleh Ibu Yayah Nur Asia, SPDI, MPD. Di pertemuan ini, kelompok 1 yang beranggota Amalia Firdausyah, Aulia Nur Pratiwi, Aklil Ahmad Mujtaba, dan Teguh Setiawan, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Gerakan Pramuka. Yang paling pertama, kita harus tahu apa itu pramuka. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka sendiri ini merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Sedangkan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah gerakan pramuka. Tahun 1908, Mayor Jenderal Robert Baden-Powell melancarkan suatu gagasan tentang pendidikan luar sekolah untuk anak-anak. Beliau menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini lalu dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Lalu pada tahun 1912 atas bantuan adik perempuan Baden-Powell bernama Agnes, maka terbentuklah organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Setelah itu, gagasan Baden-Powell dinilai cemerlang dan sangat menarik sehingga banyak negara-negara mendirikan organisasi kepanduan, di antaranya di negeri Belanda dengan nama Pathfinder. Gagasan tersebut juga dibawa Belanda ke Indonesia yang pada saat itu merupakan negara jajahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aklil Ahmad Mujtaba sedikit akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di Indonesia. Organisasi kepramukaan di Indonesia berawal dari adanya cabang Netherlands Pathfinders Organisasi yang didirikan oleh orang-orang Belanda di Indonesia pada tahun 1912. Pada tahun tersebut bertepatan dengan pecahnya Perang Dunia ke-1 yang memiliki kekhawatiran besar tersendiri. Kemudian pada tahun 1916 nama tersebut berubah menjadi Netherlands Indian Pathfinder Vereniging. Berawal dari gagasan tersebut, oleh pemimpin-pemimpin gerakan nasional dibentuk organisasi kepanduan yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader bergerak nasional. Setelah semakin membaraknya organisasi kepanduan di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda menjadi cukup khawatir, kemudian melarang menggunakan nama istilah Pathfinder. Dan pada akhirnya datang dari pemikiran Kiai Haji Agus Salim, nama Pathfinder tersebut dirubah menjadi Pandu atau kepanduan. Karena gagasan tersebut, beliau sekarang disebut sebagai Bapak Pandu Indonesia. Kemudian ketika Jepang menduduki di Indonesia, organisasi-organisasi dilarang. Semua organisasi kepanduan harus bergabung dengan organisasi-organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh Jepang, seperti Seinendan, Keibodan, Heiko, dan VETA. Akan tetapi, setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan,
hasrat untuk mendirikan organisasi kepanduan muncul kembali dan akhirnya berdirilah banyak sekali organisasi kepanduan di Indonesia. Dengan adanya organisasi-organisasi kepanduan yang muncul banyak dan akhirnya timbul perpecahan dari satu organisasi kepanduan dengan organisasi kepanduan yang lain, maka pada tahun 1961 organisasi-organisasi tersebut dipersatukan dalam satu wadah Gerakan Pramuka melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Yang kemudian pada tahun itu juga pada tahun 1961 Gerakan Kepanduan Indonesia memasuki keadaan baru dengan nama Praja Muda Karana atau Gerakan Pramuka. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sifat Gerakan Pramuka. Resolusi Konferensi Kepramukaan Sedunia pada tahun 1924 bertempat di Copenhagen, Denmark menyatakan bahwa kepramukaan mempunyai 3 sifat, yaitu yang pertama nasional, yang artinya kepramukaan diselenggarakan di masing-masing negara dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kedua internasional, yang artinya kepramukaan harus dapat melambangkan persaudaraan antar sesama anggota. Yang ketiga yaitu universal, yang artinya kepramukaan itu dapat berlaku untuk siapa saja dan di mana saja. Dan di sini keanggotaan Gerakan Pramuka bersifat sukarela, yang berarti tidak ada unsur kewajiban dan paksaan. Gerakan Pramuka bukan organisasi kekuatan sosial politik dan bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik manapun. Fungsi Gerakan Pramuka. Adapun fungsi Gerakan Pramuka adalah sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui yang pertama, pendidikan dan pelatihan pramuka. Yang kedua, pengembangan pramuka. Yang ketiga, pengabdian masyarakat dan orang tua. Yang keempat, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan di luar sekolah keluarga, sebagai wadah pembinaan, pengembangan sumber daya generasi muda, berlandaskan sistem AMONG, menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Setiawan dan di sini saya akan menjelaskan poin D tentang maksud dan tujuan Gerakan Pramuka. Apa sih maksud dan tujuan Gerakan Pramuka? Di sini dituliskan bahwa penyelenggaraan Gerakan Pramuka di Indonesia memiliki maksud menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, menunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup. Mungkin cukup sekian penjelasan dari materi sejarah Gerakan Pramuka. Terima kasih, semoga bermanfaat.